Sifat-sifat subutiyah, tadi sifat-sifat subutiyah apa? Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sifat-sifat terpuji dan sempurna. Karenanya semakin banyak pujian maka semakin menunjukkan kesempurnaan. Karenanya sifat subutiyah itu jauh lebih banyak daripada sifat salbiyah. Ya, sifat subutiyah itu adalah penetapan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha hidup, Allah Maha kuasa, Allah Maha tinggi, ya. Dan seluruhnya. Ini lebih banyak daripada Allah tidak tidur, Allah tidak mati, Allah tidak lelah, hanya sedikit. Kenapa? Karena sifat subutiyah itu isinya pujian. Semakin banyak sifat-sifat Allah, semakin banyak pujian kepada Allah. Semakin sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat dalam Al-Quran kita dapati lebih banyak sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat penetapan daripada sifat-sifat penolakan. Nah, Allah tidak menyebutkan sifat salbiyah, sifat penolakan, kecuali dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, kenapa Allah sebutkan sifat penolakan? Karena untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah. Bahwasanya Allah Maha sempurna. Seperti Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini Allah sedang menafikan. Untuk apa? Menunjukkan Allah Maha sempurna. Seperti firman Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak satu pun yang setara dengan Allah. Ini Allah menafikan, tidak ada. Tapi Allah menyebutkan hal ini dalam rangka untuk menjelaskan Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebab kedua, kenapa Allah menyebutkan tentang sifat-sifat salbiyah? Di antaranya dalam rangka untuk membantah tuduhan para pendusta. Seperti Allah sering sebutkan dalam Al-Quran, "Mattakhadallahu mi waladin, wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak punya anak dan tidak ada Tuhan yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak lam yattakhidz sahibah, Allah tidak punya istri. Kenapa? Ada tuduhan-tuduhan. Maka Allah menafikan karena dalam rangka untuk membantah tuduhan. Seperti tadi Allah mengatakan Allah tidak lelah. Walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah istirahat pada hari ke-7, hari Sabtu. Jadi Allah tidak menyebutkan tentang kekurangan kecuali dalam rangka atau penafian dalam rangka untuk membantah di antaranya. Kemudian juga di antaranya Allah menyebutkan penolakan sifat kekurangan dalam rangka menafikan persangkaan yang keliru yang mungkin muncul. Daf'ut tawahum. Mungkin ada persangkaan yang keliru, maka Allah bantah. Seperti Allah Subhanahu wa taala ya tadi menyebutkan kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Terbetik dalam hati seorang hari ke-7 Allah istirahat. Maka Allah bantah, pada hari ke-7 pun kami tidak lelah. Cuma waktu untuk menciptakan langit dan bumi 6 masa. Ya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa Allah tidak ciptakan 1 detik? Kenapa kun fayakun kok harus 6 masa?" Bagaimana jawabnya? Kenapa harus 6 masa? Dia bilang tidak harus ya, Allah pingin saja 6 masa, apa urusannya? Sama dengan Allah bisa menciptakan Anda semua tanpa ayah dan ibu, tapi Allah ingin Anda keluar dari ayah dan ibu. Ada hikmah-hikmah di balik itu. Ya, hikmah-hikmah di balik itu. Meskipun Allah bisa menciptakan kita semua dengan apa? Kun fayakun. Ya. Allah bisa menciptakan Nabi Adam tanpa kedua tangannya dengan kun fayakun, tapi Allah ingin menspesialkan Nabi Adam, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Artinya 6 hari atau berapa hari itu bukan berarti Allah tidak mampu, tapi Allah mengatur hal itu semua ya karena ada maslahat yang Allah ketahui, ada hikmah yang Allah kehendaki ya.